Pertama-tama di dalam cerita ini kita kenalan dulu dengan tokoh utama kita. Dia adalah Akisato Konoha. Dia seorang ilustrator game Bishoujo di perusahaan Bluebell. Dia adalah seorang otaku yang sangat menyukai game dengan karakter cewek-cewek imut. Dia juga mempunyai mimpi di mana dia ingin sekali membuat game dengan banyak karakter cewek imut dan ceria. Dia ingin sekali menyalurkan keinginannya ini di tempat kerjanya, tetapi sayangnya orang-orang yang ada di sana sama sekali tak sependapat dengan dirinya, terutama sang direktur. Dan sekarang waktunya Konoha akan pulang bekerja, tetapi sebelum itu dia akan mampir dulu ke toko buku untuk membeli series anime kesukaannya. Dan setelah itu dia akan kembali ke rumah dan meletakkan koleksi barunya ini ke tempat yang sudah tersedia. Dia amat sangat menyukai game dan dia juga ingin membuat game dengan karakter cewek imut yang dia inginkan. Dan dia akan membuat heroin ini terkenal suatu saat nanti. Dan di keesokan harinya dia ingin menyampaikan idenya dengan Pak Direktur Bluebell, bahwasanya dia mempunyai ide untuk membuat game yang lebih kekinian. Direktur pun setuju untuk mendengarkan idenya si Konoha. Tetapi ide itu terlalu panjang sampai berjam-jam dan itu membuat direktur tak menyukainya. Game ini terlalu panjang dan mungkin akan memakan banyak biaya. Dan orang-orang sekarang juga jarang sekali membeli game-game mewah. Dan lebih baik mereka membuat game hipnotis bini orang saja. Memang kampret. Ansoy, idenya si Konoha ditolak mentah-mentah oleh Pak Direktur. Konoha benar-benar butuh penyegaran. Mungkin dia akan berdoa dulu ke kuil. Doanya cukup simpel. Dia ingin menjadi ilustrator utama untuk game-game mahal suatu hari nanti. Dan setelah berdoa dia pun langsung pulang saja. Tetapi saat pulang dia tak sengaja melewati sebuah toko jadul yang bernama Toko Game Bibi. Saat masuk di sana banyak sekali pilihan game-game menarik. Ditambah lagi di sana ada jual game Bishoujo juga. Tetapi harganya benar-benar sangat murah. Di sini Konoha pun langsung saja menemui pemilik toko ini. Mahakarya seperti ini seharusnya tidak dijual dengan harga yang murah, karena nanti takutnya akan digoreng lagi oleh para pengecer. Konoha juga menjelaskan semua tentang isi dari buku-buku game ini. Dan dia juga meminta maaf kepada nenek ini karena sedari tadi dia terus saja menyerocos. Dan karena istirahat Konoha sudah mau selesai, jadi Konoha pun langsung pamit pulang saja. Tetapi sebelum itu, nenek ini pun bertanya apakah Konoha benar-benar menyukai game yang ada cewek. Dia mungkin kurang mengerti soal game, tapi jika memang iya, nenek ini yakin kalau game buatan Konoha pasti akan menghibur suatu saat nanti. Mendengar apa yang dikatakan nenek ini benar-benar membuat Konoha sangat sedih. Karena di kantor tempat dia bekerja sama sekali tak ada yang mau mendengarkan pendapatnya. Dia juga bikin game mahal juga, sudah sangat mustahil di kantornya. Dan dia juga sangat berterima kasih kepada nenek ini karena telah mau mendengarkan semua ceritanya dari tadi. Dan mungkin dia akan kembali lagi ke toko ini kapan-kapan. Malam harinya setelah pulang kerja, Konoha ingin mampir lagi ke toko Bibi. Dia juga ingin memberikan bingkisan kepada Bibi karena telah mau mendengarkan ceritanya tadi siang. Tapi di saat dia datang ke toko itu sudah tutup dan telah disewakan. Di sana cuma ada ruang kosong dan sebuah bingkisan untuk Konoha dari nenek-nenek tadi. Dan di sini Konoha pun mampir dulu ke warkop sebelum pulang. Dia membuka bingkisan dari nenek, ternyata itu semua adalah buku game Bishoujo. Tetapi di saat dia membuka salah satu kotak buku itu terjadi sesuatu yang aneh, di mana muncul sebuah cahaya dan dunia Konoha sekarang jadi berbeda. Di mana Konoha sekarang sudah berpindah ke 30 tahun silam, tepatnya di tahun 1992. Ini benar-benar di luar nalar. Saking paniknya, Konoha langsung saja berlari, dan dia tak sengaja menabrak seorang pria yang berusia 15 tahun. Dia benar-benar tak menyangka kalau dia akan melompati waktu ke masa lalu. Tentu saja itu membuat pria yang dia tabrak sangat kebingungan dengan yang dikatakan oleh Konoha ini. Dan si Konoha juga meminta maaf kepada pria ini karena tak sengaja menabraknya. Konoha juga bertanya apakah tempat di depannya ini perusahaan game. Pria ini pun menjawab iya. Dan karena penasaran, Konoha langsung saja melihatnya. Benar saja di sana perusahaan game. Tetapi semua benda-benda di sana adalah benda jadul termasuk komputernya. Karena merasa frustasi, Konoha pun langsung saja pergi dari sana. Di sini Konoha tak menyangka kalau dia akan pergi ke masa lalu. Kenapa dia harus mendapatkan azab seperti ini?
Dan karena tak mempunyai tempat tujuan, Konoha pun akhirnya kembali lagi ke tempat pria tadi, yang dimana di masa itu adalah tempat kerjanya. Dia melempar batu ke jendela pria ini. Dia ingin meminta pertolongan karena dia tak mempunyai tempat tinggal di tahun ini. Pria ini sebenarnya tak mau menolong Konoha, tetapi kedua gadis ini merasa kasihan kepada Konoha dan mereka harus menolongnya. Akhirnya mereka pun membukakan pintu untuk Konoha yang kedinginan. Di sini Konoha pun menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya kalau dia telah melakukan perjalanan waktu dari tahun 2023 ke tahun 1992. Meskipun Konoha sudah berkata jujur, semua orang sangat sulit untuk percaya. Dan si Mamoru langsung saja mengambil telepon untuk menelpon polisi. Konoha benar-benar memohon kepada Mamoru agar dia tak menelpon polisi. Jika itu terjadi, tamatlah riwayat Konoha. Di sini Konoha pun punya ide. Dia adalah seorang ilustrator dan perusahaan ini adalah perusahaan game. Dan kalau begitu dia ingin melamar kerja saja di tempat ini. Dia juga mempunyai banyak sekali pengalaman di dalam menggambar cewek-cewek imut. Konoha ingin menunjukkan semua karyanya di tabletnya ini, tetapi tabletnya malah lobet, benar-benar gagal. Di sini Meiko dan Kaori merasa kasihan kepada Konoha. Sebaiknya mereka memperkerjakan Konoha saja karena mereka juga butuh ilustrator. Sang direktur pun setuju dengan idenya si Kaori ini. Tapi untuk sekarang Konoha mungkin tidak akan dibayar dulu. Dan untuk selanjutnya Mamoru akan mengajarkan Konoha. Ya, dengan terpaksa Mamoru pun langsung saja mengajarkan Konoha. Dengan semua komputer jadul ini membuat Konoha tak terbiasa. Dia juga tak bisa menggunakan komputer jadul ini karena dia hidup di zaman modern, yang dimana mereka akan mewarnai menggunakan pen dibandingkan dengan mouse. Konoha juga amat sangat kepo dengan hasil kerjanya si Meiko. Walaupun hanya menggunakan 16 warna, sungguh keren. Dan di saat Konoha mencobanya, dia benar-benar tidak bisa. Keahliannya di dunia modern benar-benar tidak bisa dipakai di dunia jadul ini. Mereka juga akan mengajarkan Konoha secara pelan-pelan. Melihat Konoha yang terlihat putus asa, Kaori dan Meiko pun langsung saja memeluk Konoha. Dan di sini Mamoru juga akan mengajarkan Konoha secara pelan-pelan agar Konoha paham. Konoha benar-benar gigih. Dia sampai tak tidur bermalam-malam hanya untuk mewarnai satu gambar, dan hasil dari gambar ini benar-benar membuatnya senang. Dan di sini Konoha juga sudah mengganti pakaian. Dia mungkin akan menginap di kantor ini karena dia pun tak punya tempat tujuan lagi. Dan setelah bekerja sepanjang hari, saatnya mereka akan beristirahat. Begitu juga dengan Meiko dan Kaori. Mereka juga rupanya menginap di kantor ini. Tetapi di sini Konoha agak penasaran apa yang dikerjakan oleh Mamoru. Apakah komputernya error? Mamoru pun menjelaskan kalau komputernya tak pernah error dan dia melakukan ini semua juga karena hobinya sebagai programmer. Dia juga amat sangat tidak menyukai Gimbi Shoujo. Dia bekerja di sini juga atas kemauan ayahnya. Mendengar perkataan Mamoru ini membuat Konoha langsung bangun dari tidurnya. Dia menjelaskan kalau Gimbi Shoujo itu sangat keren. Ditambah lagi banyak cewek-cewek 2D yang imut. Dan semuanya akan dipenuhi dengan karakter Bishoujo. Ini juga akan terjadi di masa depan. Itu sangat bagus. Dia juga menyukai perusahaan game ini. Dan si Konoha juga ingin mengajak Mamoru untuk membuat game Bishoujo bersama-sama. Tapi Mamoru menolak. Mending si Konoha benerin dulu baut otaknya yang mulai lepas itu. Di hari berikutnya, entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Konoha kembali lagi ke masa lalu. Dia sangat kesal padahal dia lagi enak-enak pada tahun itu untuk membuat game, dianya malah kembali lagi ke masa depan dan bekerja lagi di perusahaan TH. Dan sejak kejadian itu dia selalu menyiapkan dirinya dengan semua perlengkapan yang dia miliki. Siapa tahu dia tiba-tiba menjelajah waktu lagi. Tetapi tetap saja tidak ada yang terjadi. Konoha merasa kalau dia sedang bermimpi, tetapi di saat dia melihat komputernya lagi, dia sangat yakin kalau dia tidak bermimpi. Apa yang terjadi kemarin adalah kenyataan. Dan mulai dari sini dia akan mencari tahu tentang perusahaan alkohol shop dan beberapa game buatan mereka ke toko-toko terdekat. Tetapi tidak ada yang menjualnya sama sekali. Dan sekarang dia harus mengingat-ingat lagi apa yang telah dia lakukan sebelum menjadi penjelajah waktu. Pertama-tama dia ke kantor. Ide gamenya ditolak lagi oleh direkturnya. Setelah itu dia pergi ke kuil untuk berdoa. Dan setelah itu Konoha menemukan toko Bibi. Tetapi toko itu sudah tutup sekarang.
Tetapi Konoha pernah menerima game dari nenek itu. Dan di sini Konoha langsung saja memeriksa tasnya dan ketemulah buku game itu. Tetapi seekor anjing tiba-tiba datang dan langsung merampas buku game milik Konoha. Jadi Konoha langsung saja mengejar anjing itu dan mengambil buku gamenya. Dan buku game ini langsung mengeluarkan cahaya yang menyeret Konoha ke masa lalu dengan cara tercebur. Tetapi ini bukanlah tahun 1992, melainkan 4 tahun setelahnya, yaitu tahun 1996. Tentu saja itu membuat Konoha sangat senang. Dia langsung saja mencari alkohol shop dan ketemulah tempat itu. Tetapi tiba-tiba saja buku game yang dipegang oleh Konoha lenyap begitu saja. Konoha agak kaget. Tetapi di sini Konoha bertemu lagi dengan Mamoru. Tetapi Mamoru langsung saja pergi dari sana. Dan di sini Konoha juga bertemu lagi dengan Meiko dan Kaori. Dia benar-benar sangat rindu dengan kedua wanita ini. Dan di sini Konoha langsung saja mengeringkan tubuhnya karena habis tercebur. Teman-teman Konoha sangat bingung kemana Konoha selama 4 tahun ini, kenapa dia baru muncul sekarang. Situasi ini memang agak membingungkan untuk dijelaskan. Tetapi intinya Konoha ingin bekerja lagi di sini. Beberapa ada yang tidak setuju Konoha bekerja di sini lagi karena sistem mereka yang sudah sedikit berbeda, di mana mereka tak lagi menggunakan PC 98 melainkan sistem Windows. Iya, itu tak masalah bagi Konoha karena dia sangat paham dengan sistem Windows melainkan Windows 10. Konoha juga ingin menunjukkan hasil menggambarnya di tabletnya, tetapi tabletnya malah rusak, mungkin karena tercebur tadi. Dan karena semangat Konoha ini, si Kaori pun mau menerima dia bekerja di sini lagi, tetapi sebagai mata-mata Mamoru. Saat ini pengembangan game mereka terhenti karena Mamoru nggak mau bikin game di Windows. Dia hanya mau membuat game di PC 98. Mamoru adalah satu-satu programmer yang mereka miliki. Jadi tugas Konoha ialah mengajak Mamoru untuk kembali lagi ke alkohol shop. Dan demi bisa membuat game di perusahaan ini, Konoha pun menjabani tugas mulia ini. Jadi dia langsung saja pergi mencari Mamoru. Tetapi bukannya menemukan Mamoru, dia malah menemani seorang otaku yang bernama Toya untuk membeli sebuah buku game Bishoujo. Wanita yang baru dia temui ini amat sangat pemalu. Dia meminta bantuan kepada Konoha karena Konoha seperti seorang pencinta game. Iya, si Konoha pun dengan senang hati membantu Toya untuk membeli game kesukaannya. Tetapi setelah itu dia pun langsung saja pamit kepada Toya karena dia harus menyelesaikan misinya. Iya, mungkin di zaman ini jarang sekali ada cewek yang datang ke toko game. Makanya Toya masih sangat malu. Di sini Konoha pun sudah menemukan jejak Mamoru. Dia sekarang sedang masuk ke sebuah toko komputer jadul. Di sini dia berbicara dengan sangat fokus kepada PC-PC ini. Dia menganggap PC 98 ini adalah bagian dari teman-temannya. Di sini Konoha pun langsung datang. Dia ingin mengajak Mamoru untuk membuat game bersama lagi. Tetapi Mamoru sangat ogah untuk kembali ke alkohol shop lagi. Dan setelah itu dia langsung saja pergi sambil membawa PC 98 yang ada di tangannya. Tetapi Konoha tak akan menyerah, dia tetap berusaha untuk membujuk Mamoru agar dia mau kembali. Iya, karena Konoha agak ngotot, jadi Mamoru pun memberikan sebuah syarat jika Konoha bisa menebak nama-nama yang ada di belakang PC 98 ini, maka Mamoru bersedia untuk kembali ke alkohol shop. Tetapi sayangnya Konoha sama sekali tak bisa menebak nama PC itu dengan benar. Jadi keputusan akhirnya Mamoru tak akan kembali lagi ke alkohol shop. Dan jikapun Konoha memang seorang penjelajah waktu, maka dia berharap Konoha jangan melakukan apapun, apalagi sampai mengubah sejarah. Tetapi Konoha tak pantang menyerah. Dia pergi ke apartemennya si Mamoru. Mungkin dia akan berkemah di depan apartemennya si Mamoru sampai Mamoru setuju untuk kembali lagi ke alkohol shop. Dia pun pulang dulu ke alkohol shop. Setelah itu dia kembali lagi ke apartemennya si Mamoru. Tetapi di perjalanan dia tak sengaja bertemu lagi dengan Toya. Toya pun mengajak Konoha untuk makan ramen di suatu rumah makan. Dia ingin berterima kasih kepada Konoha karena telah menemaninya tempo hari. Dan sekarang dia sudah tidak malu lagi untuk pergi membeli game Bishoujo ke tempat buku berkat bantuan Konoha tempo hari. Konoha benar-benar sangat senang dengan kemajuan Toya ini. Dan setelah menikmati traktiran gratis dari Toya, saatnya Konoha kembali menjalankan tugasnya untuk membuat Mamoru kembali lagi ke alkohol shop. Dan di sini si Toya pun berharap kalau suatu saat nanti dia bisa berbicara banyak hal tentang game Bishoujo kepada Konoha.
Iya, tentu saja Konoha amat sangat senang. Semoga mereka bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan sekarang Konoha pun mulai bermalam di depan apartemennya si Mamoru. Dia tak akan pergi dari tempat ini sebelum Mamoru setuju untuk kembali ke alkohol shop. Dan di saat Konoha sudah terlelap, akhirnya Mamoru pun keluar dari tempat persembunyiannya. Di sini dia melihat tablet Konoha yang canggih dari masa depan. Dan setelah itu Konoha pun langsung saja tersadar di keesokan harinya di saat Mamoru sudah tidak ada lagi di apartemennya. Konoha yang panik pun langsung saja menelpon alkohol shop. Dia memberitahu teman-temannya kalau Mamoru telah kabur. Rupanya di sini Mamoru kabur di sebuah tempat yang menampung barang bekas dari PC-98. Dia mengenang bagaimana PC-98 ini menjadi bagian dari hidupnya dari dia kecil sampai dia dewasa. Dan sekarang PC-98 mungkin hanya tinggal kenangan baginya karena kemajuan zaman. Dan di sini dia langsung saja pulang sambil membawa sebuah kardus. Entah apa yang akan dia lakukan kepada kardus-kardus ini. Sementara di tempat lain, staf alkohol shop akan mengikuti sumur komiket, di mana mereka akan mempromosikan hasil karya game mereka selama ini. Tetapi tidak berapa lama sebuah robot kardus yang bergambarkan PC-98 pun muncul. Orang yang ada di dalam kardus ini tidak lain dan tidak bukan adalah Mamoru. Di sini Mamoru pun mengajak Konoha untuk mengobrol di tempat lain. Dia mengatakan kalau dia berkostum seperti ini sebagai tanda wafatnya PC-98. Dia juga mulai mempercayai kalau Konoha dari masa depan. Hal itu terjadi di saat dia memegang tablet Konoha yang tidak ada di zaman ini. Konoha dari masa depan dan dia tahu tentang komputer, tetapi dia tidak tahu tentang PC-98. Dan itu artinya di masa depan PC-98 sudah pasti dinyatakan punah. Dan makanya mulai sekarang sedikit demi sedikit mungkin dia akan menerima perkembangan zaman dan mulai menggunakan Windows. Dan sekarang mari mereka bekerja sama untuk membuat game Bishoujo. Dan dari kegiatan sumur komiket juga, ternyata si Toya juga hadir. Dan mereka bertemu lagi. Dan di sini si Konoha juga memberikan beberapa gambar dari alkohol shop untuk Toya. Dan sumur komiket yang dilakukan oleh alkohol shop ini berjalan dengan sangat lancar. Dan sekarang mereka akan bersama-sama untuk menyelesaikan game yang sempat tertunda. Dan tabletnya si Konoha juga sudah diperbaiki oleh Mamoru. Dengan begitu Konoha bisa menunjukkan hasil karyanya kepada Mamoru. Tablet pun mulai Konoha nyalakan dan keluarlah hasil gambar yang dimiliki oleh Konoha dan itu membuat Mamoru terkejut dengan karya yang begitu indah ini. Konoha juga ingin menunjukkan hasil karyanya ini kepada Meiko dan Kaori tetapi Mamoru melarangnya dan itu membuat mereka berdua terjatuh. Dan dari sini tiba-tiba saja tubuh si Konoha mulai menghilang lagi. Dan di sini si Konoha pun muncul ke masa depan lagi. Dia terbangun di sebuah taman dengan dikelilingi oleh orang-orang. Konoha sangat kesal kenapa dia bisa kembali lagi ke masa depan. Dan dia harus mencoba untuk kembali lagi ke masa lalu. Di sini dia sudah memahami situasi yang ada. Di mana dia bisa kembali ke masa lalu sesuai tanggal perilisan game yang dia buka. Tetapi ada yang aneh di rak buku gamenya, di mana beberapa koleksi game Konoha tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Konoha takut apa yang dia lakukan di masa lalu malah membuat dia mengubah sejarah, makanya beberapa koleksi gamenya malah menghilang. Dan karena ketakutan lebih baik dia berhenti lagi untuk melakukan perjalanan waktu. Dia mulai bekerja dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Tetapi dia masih saja kepikiran orang-orang dari alkohol shop. Di mana mereka adalah orang-orang yang sangat seru di dalam membuat game. Di sini Konoha sudah tidak tahan lagi, jadi dia pun mulai mencari beberapa buku game yang dekat dengan tahun sebelumnya. Dan sekarang dia akan melakukan perjalanan waktu ke tahun 1999. Dan apa yang terjadi ini juga dilihat oleh beberapa orang yang ada di kafe ini. Dan sekarang Konoha pun sudah berhasil melakukan perjalanan waktu. Dia pun langsung pergi ke alkohol shop. Di mana di sana sudah banyak sekali yang berubah, teman-teman juga sudah pada dewasa, dan alkohol shop juga sudah banyak merekrut karyawan-karyawan baru. Dan karyawan baru ini juga pada tahu tentang si Konoha, si pegawai goib yang suka muncul beberapa tahun kemudian. Yang paling menarik perhatian, Mamoru kini sudah dewasa sekali. Dia juga menggunakan kacamata yang membuat dia semakin tampan. Mamoru tampak biasa saja. Mau sampai kapan Konoha begini terus menghilang tiba-tiba terus kembali lagi? Konoha tak bisa menjawabnya, dia hanya bisa mengatakan kalau dia tahu cara kerja perjalanan waktunya. Yang dimana dia bisa ke dunia ini sesuai tanggal perilisan game mereka. Dan tidak berapa lama sang manajer alkohol shop pun datang. Dia membawa kabar yang sangat luar biasa.
di mana game mereka akan dibuat ke versi konsol. Dan dia sudah membawa seseorang yang sangat terkenal di dalam dunia game yang bernama Ichigaya. Mereka akan bekerja sama untuk membuat game Alcohol Shop ke versi konsol dan membuat game Alcohol Shop masuk ke game era Bishoujo. Bukan hanya game mereka saja yang terkenal, tetapi pendapatan perusahaan mereka juga pasti akan melunjak. Dan dia dari Diamond Studio yang berpengalaman akan membuat game versi konsol untuk Alcohol Shop. Dan setelah menjelaskan itu, Ichigaya pun langsung saja pergi dari sana. Dan jika memang tidak ada kerugian yang ditimbulkan, Kaori pun setuju untuk menggarap game mereka ke versi konsol. Dan tentu saja itu membuat seluruh karyawan Alcohol Shop sangat senang. Di sini Konoha pun menceritakan kejanggalan yang dia alami di mana beberapa koleksi gamenya tiba-tiba menghilang di saat dia kembali. Dia takut apa yang dia lakukan sekarang bisa merubah sejarah. Tapi jika itu memang terjadi, kenapa Konoha kembali lagi ke sini, tanya Mamoru. Konoha tetap pada perkataannya. Dia datang ke sini lagi karena dia menyukai orang-orang di Alcohol Shop. Dan dia juga sangat ingin membuat game. Dan kalau nggak bisa berbuat banyak, mungkin dia akan diam saja. Dan benar saja, Konoha mengambil pekerjaan yang tak terlalu beresiko. Dia akan bekerja sebagai tukang bersih-bersih agar tidak mengubah sejarah. Dan tentu saja teman-temannya sangat terkejut apa yang dilakukan oleh Konoha. Malam harinya Mamoru menemui ayahnya apakah dia sudah yakin untuk membuat game mereka ke versi konsol. Ya, sang ayah pun tetap pada pendiriannya. Dia tetap akan membuat game mereka ke versi konsol dan dia juga sudah bekerja sama dengan teman baiknya yaitu Ichigaya. Tetapi di sini Mamoru merasa ada yang aneh dengan Ichigaya dan mungkin mereka harus menyelidikinya. Dan yang akan melakukan tugas itu adalah Konoha. Dia akan memata-matai bapaknya si Mamoru. Dia datang ke masa lalu untuk membuat game, tapi dia malah menjadi detektif. Sementara di tempat lain, Kaori dan Meiko akan pergi menemui Ichigaya. Mereka akan rapat mengenai game konsol yang akan mereka buat. Ichigaya pun sangat menyukai hasil karya buatannya anak-anak Alcohol Shop. Dan dia juga ingin mengajak Meiko dan Kaori untuk pergi ke stasiun TV. Mereka akan menemui produser stasiun TV itu. Dan kebetulan juga produser ini adalah temannya Ichigaya. Dengan begini mereka akan mudah untuk membuat game versi konsol. Sementara di tempat lain, Konoha masih saja memata-matai bapaknya si Mamoru. Dia berdiam diri di sini sampai larut malam, tetapi tidak berapa lama seorang bocah tampaknya membutuhkan bantuannya si Konoha. Konoha sebenarnya enggan untuk menolong bocah itu, tetapi jiwa kebaikannya ini semakin meronta-ronta dan dia akhirnya pergi meninggalkan tempat bertugasnya. Dia membantu anak kecil yang kesusahan ini karena barangnya terselip di bawah suatu lemari di tepi jalan. Dan setelah menerima bantuan Konoha, akhirnya bocah ini pun pamit pulang kepada Konoha. Tetapi tidak berapa lama Konoha tak sengaja bertemu dengan Toya. Dulunya dia amat sangat culun, tetapi sekarang dia telah menjadi gadis yang modus dan berpakaian cosplay. Dia juga sudah bekerja sebagai ilustrator di sebuah perusahaan besar dan mungkin mereka juga akan melakukan promosi untuk game terbaru mereka. Toya sangat ingin mengobrol lebih lama lagi dengan Konoha dan dia juga ingin mentraktir Konoha. Tetapi Konoha tidak bisa karena dia lagi ada tugas dan kebetulan juga targetnya sudah muncul dan dia buru-buru saja mengejar sang manajer agar tidak kehilangan jejak. Dan Konoha juga ikut masuk ke dalam klub para begundal ini untuk memata-matai si papanya Mamoru. Tetapi dari percakapan Papa Mamoru dengan beberapa gadis ini ada yang aneh, di mana di sini dia amat sangat kesal dengan Meiko dan Kaori karena mereka terus-terus saja mendapat pujian dari karyawan-karyawan di Alcohol Shop. Padahal yang harus mendapatkan pujian itu adalah dirinya karena dia adalah seorang manajer. Dan karena dia amat sangat kesal, jadi dia rela mengeluarkan banyak uang untuk membuat game di perusahaannya menjadi versi konsol. Dan itu dia lakukan bersama Ichigaya. Tentu saja itu membuat Konoha sangat kaget dan langsung saja pergi dari sana. Dan semua percakapan papanya Mamoru tadi rupanya direkam oleh Konoha. Jadi sang manajer langsung saja disidang di Alcohol Shop oleh Meiko dan beberapa karyawan lainnya. Bukannya sadar si manajer ini malah makin mengeles. Dan tanpa dia sadari, tidak berapa lama sebuah televisi memberitakan kalau si Ichigaya telah tertangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penipuan. Yang dimana itu langsung saja membuat sang manajer jatuh terbaring. Dia amat sangat shock karena uang 1 miliar yennya telah lenyap. Dan tentu saja itu membuat semua orang di sana sangat kaget. Iya, kalau sudah begini nasib perusahaan sudah berada di ujung tanduk. Dan di sini Konoha pun bertanya kepada Meiko, Kaori, dan Kiyoshi apakah mereka masih mau membuat game lagi.
Dan di sini Kaori pun langsung menjawab, mereka masih mau membuat game tetapi mungkin bukan di alcohol shop lagi. Dan setelah itu mereka bertiga pun langsung saja pergi dari sana. Dan di sini Konoha juga tak akan menyerah. Dia menemui Mamoru. Dia berharap Mamoru tidak akan menyerah. Mereka harus membuat game lagi dan mengembalikan 1 miliar yen mereka yang hilang. Dan dia juga akan berusaha untuk membantu mereka membuat game kembali. Nah teman-teman, itu tadi adalah part pertama dari anime yang berjudul 16-bit Sensation Another Layer. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan untuk part terakhirnya akan segera